Pemirsa, sejak akhir pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara. Presiden menghadiri sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan kerja ke Ottawa, Kanada. Dan terakhir, bertolak menuju ke Amsterdam, Belanda dalam rangka memperkuat diplomasi. Presiden Prabowo Subianto tiba di New York, Amerika Serikat pada Sabtu 20 September 2025 untuk menghadiri sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Di New York, Presiden menjadi pembicara dan menyampaikan pidato di urutan ketiga setelah Brazil dan Amerika Serikat. Dalam forum konferensi tingkat tinggi penyelesaian konflik Palestina-Israel, Indonesia mendesak dunia internasional untuk segera mewujudkan solusi dua negara bagi Palestina dan Israel. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen untuk Palestina merdeka melalui solusi dua negara. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognized Di sela-sela rangkaian kunjungan kerjanya, Presiden Prabowo memberikan tanda kehormatan kepada pengusaha asal Amerika Serikat, Bill Gates. Presiden menyebut Yayasan Gates Foundation telah berkontribusi senilai lebih dari 4,5 miliar dolar Amerika Serikat untuk bantuan riset, obat-obatan, dan juga vaksin. Di tengah padatnya agenda kerja, Presiden Prabowo juga menyapa diaspora Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Kehadiran Presiden Prabowo disambut antusias. Sebelum meninggalkan kota New York, Presiden Prabowo menerima kunjungan Presiden FIFA Gianni Infantino. Kehadiran Presiden FIFA disambut Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya sebelum bersama menuju ruang pertemuan. Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran Indonesia sebagai pusat perkembangan sepak bola dunia. Usai menghadiri sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja ke Ottawa, Kanada. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama di bidang perdagangan dan pertahanan. Dari Kanada, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Amsterdam, Belanda. Presiden Prabowo Subianto diterima secara resmi oleh Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Maxima di Istana Huis-ten-Bosch, Den Haag, Belanda, Jumat waktu setempat. Usai mengisi buku tamu, Presiden Prabowo selanjutnya menuju DNA Room, salah satu ruang kehormatan di istana. Penyambutan oleh Raja dan Ratu secara bersamaan menjadi bentuk penghormatan tinggi Kerajaan Belanda kepada Presiden. Pertemuan dengan Raja dan Ratu Belanda ini menjadi salah satu agenda utama Presiden Prabowo dalam kunjungan kerjanya. Tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto telah merampungkan rangkaian kunjungan luar negeri selama sepekan terakhir dan berikut lawatan kepala negara ke 4 negara dalam sepekan terakhir.
Usai lawatan ke sejumlah negara sejak pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto sore ini dijadwalkan kembali ke tanah air. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Yohanes Leonardo dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ardo, jam berapa Presiden dijadwalkan akan mendarat? Waktu Indonesia bagian Barat setelah melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara di benua Amerika maupun juga benua Eropa. Dan kemudian tadi jika kami pantau di sekitaran Halim, saat ini di perlintasan sekitaran Jalan Halim ini memang sudah melewat beberapa kendaraan pasukan pengamanan serta juga untuk melakukan sterilisasi di kawasan lapangan udara, karena memang hingga saat ini awak media masih belum diperkenankan untuk masuk mengingat sterilisasi di bagian dalam lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya ini membawa sejumlah oleh-oleh bagi warga negara Indonesia dalam bentuk beberapa kesepakatan strategis maupun juga beberapa nota kesepahaman dengan beberapa negara. Jika kami sedikit rangkum bagaimana kemudian perjalanan ini dimulai pada pekan lalu, di mana Presiden berangkat menuju ke Amerika Serikat untuk kemudian mengikuti sidang umum PBB ke-80 di New York di Amerika Serikat. Di mana pada pidatonya yang disampaikan di urutan ketiga setelah Donald Trump dan juga Presiden Brasil ada Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan beberapa aspek maupun juga isu-isu terkini, di antaranya seperti soal beberapa program prioritas Presiden Prabowo seperti energi terbarukan, kemudian juga ketahanan iklim, ketahanan pangan, sampai yang terakhir adalah yang paling disorot oleh dunia adalah bagaimana kemudian Presiden Prabowo Subianto ini menyampaikan dan menegaskan bagaimana komitmen Indonesia soal penegakan kedamaian di Palestina, di Gaza, serta siap mengirimkan 20.000 pasukan ke beberapa wilayah konflik termasuk di Gaza, Palestina sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia. Setelah dari Amerika Serikat dengan beberapa agenda strategis tadi di sidang PBB, Presiden Prabowo kemudian juga melanjutkan perjalanannya ke Kanada untuk kemudian bertemu dengan Perdana Menteri Mark Carney dengan membahas beberapa kesepakatan bilateral. Jika kami rangkum beberapa kesepakatan bilateral yang juga dihadiri oleh beberapa menteri dan juga kepala badan seperti ada Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri, di mana kemudian Presiden Prabowo Subianto ini menyepakati kesepakatan Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-CEPA yang mencakup akses pasar, inovasi, investasi hingga penguatan lintas sektor pangan, mineral, energi terbarukan hingga ekonomi digital. Selain di sektor perjanjian dagang, juga kerjasama di sektor pertahanan, di mana bentuk kerjasamanya ini berupa MOU pengembangan industri pertahanan hingga kolaborasi militer antara kedua pasukan militer dari kedua negara. Selain itu juga oleh-oleh lain yang dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto adalah perencanaan kerjasama strategis untuk tahun atau periode rencana aksi 2026 hingga 2029. Dengan menyusun plan of action tersebut, beberapa pilar seperti pilar ekonomi, pilar pertahanan, politik hingga hubungan masyarakat ini menjadi fokus dari Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney, serta beberapa delegasi Indonesia maupun juga delegasi Kanada yang mengikuti pertemuan di Ottawa, Kanada kemarin. Setelah dari Kanada, Presiden Prabowo Subianto juga bergeser ke Eropa, tepatnya ke Belanda, di mana di Belanda kemudian Presiden Prabowo Subianto juga kembali bertemu dengan pimpinan tertinggi. Dalam hal ini adalah Raja Belanda Alexander Willem bersama dengan Ratu Maxima yang kemudian membahas beberapa kesepakatan juga sektor-sektor strategis. Jika kami rangkum dan kami catat begitu ya, apa kemudian yang dipertemukan serta dibahas dalam pertemuan bilateral antara kedua belah negara di Belanda kemarin, memang Presiden Prabowo Subianto ini menghasilkan beberapa kesepakatan, di antaranya memulangkan sekitar 30.000 artefak fosil dan dokumen budaya milik Indonesia yang tersimpan di Belanda, serta kemudian proses pengembalian tersebut dilakukan di museum di Belanda, salah satunya di Museum Leiden. Selain itu juga penguatan di hubungan bilateral di sektor-sektor strategis seperti di bidang ekonomi, budaya, dan juga pertahanan. Juga tak luput dari beberapa pembahasan yang dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan tertinggi di Kerajaan Belanda, yaitu Raja Alexander Willem dan juga Ratu Maxima. Dan
Setelah mengunjungi 3 negara tersebut, akhirnya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di Halim, Jakarta pada sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kami tentunya akan menunggu bagaimana kemudian instruksi terbaru mengenai penjemputan kedatangan ataupun ketibaan Presiden Prabowo Subianto yang didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendarat di Jakarta. Kembali ke Anda, Rendra. Baik, terima kasih Ardo, informasi langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.